Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Marfra Gabriel Mandulang dengan NIM 525335101 dan teman Saya Richard Yudhedi Piralus Marware dengan NIM 5253 Saya Muhammad Sajid Chandra dengan NIM 5253151050. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek dan UAS sistem absensi online mahasiswa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah sistem absensi mahasiswa kami. Yang pertama kita masuk ke latar belakang sistem. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, digitalisasi dalam berbagai sektor menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, termasuk di dunia pendidikan. Proses pencatatan kehadiran mahasiswa secara manual, seperti penggunaan kertas presensi yang ditandatangani, seringkali menimbulkan berbagai kendala. Antara lain, rentannya kertas absen hilang atau rusak, proses rekapitulasi yang memakan waktu lama bagi dosen maupun bagian administrasi, serta tingginya kemungkinan kecurangan atau titip absen antar mahasiswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah motivasi dalam bentuk sistem absensi yang terkomputerisasi. Sistem absensi online mahasiswa berbasis Android dengan pemanfaatan teknologi QR Code menawarkan solusi yang efisien, transparan, dan terstruktur. Mahasiswa dapat langsung melakukan konfirmasi kehadiran secara mandiri melalui aplikasi ponsel pintar mereka dengan memindai kode unik yang dihasilkan dosen secara real-time pada saat perkuliahan berlangsung. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kami dapat menyimpulkan rumusan masalah dalam tugas proyek ini. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem absensi online mahasiswa berbasis Android. Yang kedua, bagaimana merancang pemodelan perangkat lunak, use case, activity, sequence, collaboration, class, dan state chart diagram menggunakan pendekatan Unified Modeling Language atau UML untuk sistem tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem absensi online. Nah, sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kehadiran selama proses perkuliahan. Di sini kami menggunakan 3 aktor, yaitu yang pertama ada administrator. Administrator ini bertugas untuk mengelola keseluruhan data sistem, hak akses hingga memantau laporan akhir. Di sini juga ada aktor kedua, yaitu dosen yang untuk memfasilitasi perkuliahan, bertanggung jawab membuat jadwal dan juga membuka sesi QR Code-nya. Dan terakhir yaitu ada mahasiswa yang menjadi aktor untuk pengguna aplikasi Android ini, yaitu mahasiswa akan melakukan scan QR-nya nanti sehingga rekamannya nanti akan masuk ke dalam sistem. Nah, di sini ada kebutuhan fungsionalnya di mana administrator itu memungkinkan untuk login, menambah, mengubah dan menghapus data mahasiswa, dan lain-lain. Ada juga di sini modul dosen yang memiliki fungsi yaitu login, membuat jadwal, membuka sesi absensi, menghasilkan atau menggenerate QR code-nya sehingga mahasiswa bisa melakukan scan-nya dan juga ada yang lain-lain. Nah, di sini juga ada modul mahasiswa di mana yang pasti itu adalah login via aplikasinya dan juga melakukan sesi scan QR code yang telah digenerate oleh dosennya. Di sini juga ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu kinerja, di mana itu proses validasi setelah mahasiswa memenuhi QR code harus merespon dalam waktu maksimal 3 detik pada koneksi internet yang normal. Nah, jadi aplikasi itu harus cepat dan juga koneksi siswa terhadap internet juga harus cepat dan juga yang lain seperti pada laporan ini. Nah, berikut adalah use case diagram yang telah kami buat sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk pada activity diagram. Nah, di activity diagram ini pertama kami membuat ada activity diagram login, di mana alurnya yaitu titik awal lingkaran hitam ini itu dimulai saat pengguna membuka layar login. Nah, di sini pengguna akan memasukkan username dan password-nya, sehingga nanti sistemnya akan memvalidasi kecocokan dengan datanya yang telah dengan database. Nah, jika datanya valid, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard dan proses selesai. Tapi jika tidak, sistem akan menampilkan pesan error, lalu akan kembali pada tahap input username dan juga password. Selanjutnya di sini juga ada activity diagram membuka sesi absensi. Nah, alurnya yang pertama itu dosen membuka menu jadwal dan memilih kelas yang sedang berlangsung atau yang akan diajarnya. Lalu dosen akan mengklik tombol buka absensi. Nah, di sini sistem akan melakukan update status open dan menggenerate QR code-nya.
Nah, setelah itu QR code akan ditampilkan di layar proyektor untuk dipindai mahasiswa. Activity diagram scan QR. Ini diagram yang kami buat. Cara kerjanya, mahasiswa membuka menu. Pengguna mengakses scan menu pada aplikasi, kamera aktif, aplikasi mengaktifkan kamera untuk memindai QR dosen. Sistem validasi. Sistem mengecek kevalidan token QR yang dipindai. Percabangan. Percabangan atau token valid. Tidak, sistem menampilkan error message dan mengarahkan kembali ke mode pemindaian. Ya, sistem mencatat data kehadiran, NIM, jadwal waktu ke database, lalu menampilkan notifikasi berhasil dan proses selesai. Yang selanjutnya adalah activity diagram pembuatan laporan. Seperti ini gambar diagram yang kami buat. Cara kerjanya, 1. Akses menu. Administrator atau dosen membuka menu laporan pada sistem. Yang kedua adalah filter data. Pengguna memilih parameter seperti mata kuliah dan rentang waktu. Yang ketiga adalah proses sistem. Sistem melakukan query ke database dan menampilkan data hasil di antarmuka pengguna UI. Yang keempat adalah percabangan unduh atau ekspor. Tidak, pengguna hanya melihat data di layar dan proses selesai. Ia, pengguna mengklik tombol unduh, sistem menggenerate file dalam format PDF atau Excel, lalu proses selesai. Selanjutnya adalah square size diagram login. Seperti ini gambar diagramnya. Cara kerjanya adalah 1. User pengguna menginput username dan password ke antarmuka from login atau boundary. Yang kedua adalah from login. Mengirimkan data tersebut dengan memanggil fungsi verifikasi ke out counter atau control. Yang ketiga adalah out control. Meneruskan perintah dengan memanggil query credential ke entity user, entity atau database untuk mengecek kecocokan data. Yang keempat adalah entity user, mengembalikan nilai atau merespon atau return bawa data valid. Yang kelima adalah out controller, membuat dan menyimpan sesi pengguna dengan memanggil set session pada dirinya sendiri atau self message. Yang keenam adalah setelah sesi tersimpan, out control memberikan induksi ke from login untuk tampilan dashboard. Yang ketujuh adalah from login, merespon kepada user dengan menampilkan halaman dashboard yang sudah terbuka. Berikut ada sequence diagram scan QR code. Berikut ini adalah diagram yang kita buat. Cara kerjanya adalah yang pertama, mahasiswa mengaktifkan kamera dan memindai QR code melalui antarmuka UI scanner boundary. Yang kedua, UI scanner mengirimkan data token QR code yang dipindai ke absensi controller control untuk diproses. Yang ketiga, absensi controller mengirim permintaan ke entity QR code untuk memvalidasi apakah token tersebut masih aktif atau valid. Yang keempat, entity QR code merespon return bahwa token valid. Nah, yang kelima, karena valid, absensi controller memerintahkan entity absensi untuk melakukan insert data kehadiran mulai dari name, ID jadwal, dan timestamp. Yang keenam, entity absensi mengembalikan status sukses bahwa data telah tersimpan. Yang ketujuh, absensi controller memberikan instruksi ke UI scanner untuk menampilkan notifikasi berhasil. Yang terakhir, UI scanner merespon kepada mahasiswa dengan menampilkan animasi centang hijau di layar smartphone. Yang berikutnya ada sequence diagram membuka sesi absensi. Ini adalah gambar diagram yang telah kami buat. Yang berikut adalah cara kerjanya. Pertama, dosen mengklik tombol buka absensi di dalam antarmuka UI jadwal. Yang kedua, UI jadwal mengirimkan instruksi ke sesi controller untuk memulai sesi pada jadwal tersebut. Yang ketiga, sesi controller meminta entity jadwal untuk memperbarui status jadwal perkuliahan menjadi open atau terbuka. Yang keempat, entity jadwal merespon return bahwa pembaruan data berhasil. Yang kelima,
Sisi controller memerintahkan entity QR code untuk mengenerate atau membuat token dan gambar QR dinamis untuk sesi tersebut. Yang keenam, entity QR code memproses pembuatan dan mengembalikan file gambar QR code ke sesi controller. Yang ketujuh, sesi controller meneruskan gambar tersebut ke UI jadwal. Yang terakhir, UI jadwal akan menampilkan QR code di layar proyektor agar bisa dilihat dan di-scan oleh mahasiswa. Baik, selanjutnya kita masuk ke collaboration diagram. Berikut adalah gambar collaboration diagram kami. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, buka kamera. Mahasiswa berinteraksi dengan antarmuka UI scanner untuk mengaktifkan fitur scan. Yang kedua, scan token atau token. Mahasiswa memindai QR code dan mengirimkan token ulang ke UI. Yang ketiga, kirim ke controller atau token. UI scanner meneruskan token yang ditangkap ke absensi controller untuk diproses lebih lanjut. Yang keempat, ada simpan kehadiran mulai dari nama, waktu, dan lain-lain. Absensi controller melakukan validasi dan mengirimkan instruksi ke database ke absensi untuk menyimpan data kehadiran. Yang kelima, ada kembalikan status. Absensi controller mengembalikan status sukses jika berhasil menyimpan dan kembali ke antarmuka UI scanner. Yang keenam, ada yang tampil pesan. UI scanner merespon ke mahasiswa dan menampilkan pesan atau animasi centang hijau. Di sini saya akan menjelaskan flash diagram. Nah, ini adalah flash diagram yang telah kami buat menggunakan aplikasi Draw.io. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu kelas mahasiswa, dosen dan administrator mewarisi atribut dari superclass user seperti jadi user, username, password yang digunakan untuk di login. Ini ditandai dengan panah segitiga hitam, yaitu ini. Yang pertama itu ada relasi dosen ke jadwal, yaitu satu dosen dapat mengajar pada banyak jadwal kuliah. Yang kedua itu ada relasi jadwal dengan mata kuliah ataupun kelas. Yang pertama itu banyak jadwal kuliah terhubung ke satu mata kuliah dan juga satu kelas. Selanjutnya ada relasi jadwal dengan QR code, di mana satu jadwal kuliah menghasilkan atau menggenerate minimal satu hingga banyaknya QR code yang dinamis. Nah, selanjutnya yaitu ada relasi QR code dengan absensi, di mana satu QR code digunakan untuk memverifikasi ataupun mencatatnya banyaknya absensi. Selanjutnya ada relasi mahasiswa dengan absensi, di mana satu mahasiswa bisa melakukan pencatatan banyak absensi yang terjadi pada hari itu juga. Yang terakhir yaitu ada relasi laporan dan juga absensi, di mana satu laporan itu dapat merekap data dari banyak absensi yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada state chart diagram. Ini adalah state chart diagram yang telah kami buat. Nah, lalu kerjanya yaitu yang pertama create. Di sini status awal ketika jadwal kuliah sudah dibuat dan sedang menunggu dosen untuk membukanya. Yang kedua yaitu ada open, yaitu di mana transisi terjadi saat dosen membuka sesi. Status ini menandakan sistem siap menerima scan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa akan melakukan scan. Selanjutnya yaitu ada record. Transisi ini terjadi jika mahasiswa sudah melakukan sekian QR code dan tentu saja harus berhasil. Status menandakan kehadiran siswa tersebut telah tercatat. Selanjutnya ada status close, yaitu transisi menuju status ini terjadi saat dosen menutup sesi, di mana ada dua jalan menuju sesi closed ini. Yang pertama dari record untuk mahasiswa yang hadir, atau juga langsung dari open jika ada mahasiswa yang tidak sempat scan sampai sesi ditutup, maka statusnya alpha atau dianggap tidak hadir. Yang terakhir yaitu ada summarize. Status akhir ini saat admin merekap laporannya, yang berarti siklus data absensi untuk hari sesi tersebut sudah final dan juga akan ditutup. Sekian video penjelasan laporan proyek UAS kami. Terima kasih.